setelah tahun 1000 Masehi berlalu, dunia tidak berhenti bergerak. Justru pada abad-abad berikutnya, berbagai peradaban mulai tumbuh dengan cara yang semakin kompleks. Di banyak wilayah, populasi manusia mulai meningkat, ladang-ladang diperluas, hutan-hutan dibuka, dan desa-desa kecil perlahan berubah menjadi kota. Pada awal abad ke-11, sekitar tahun 1020-an, banyak kota di Eropa mulai berkembang di sekitar pasar dan gereja. Para pedagang datang membawa kain, logam, dan hasil pertanian dari berbagai wilayah. Sementara itu, di dunia Islam, kota-kota seperti Baghdad dan Kairo tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para ilmuwan menulis buku tentang kedokteran, matematika, dan astronomi. Di Asia Timur, dinasti Song di Tiongkok memasuki masa kemajuan ekonomi yang luar biasa. Produksi besi meningkat, uang kertas digunakan, dan perdagangan domestik berkembang pesat. Pada masa yang sama, jalur perdagangan laut di Asia Tenggara semakin sibuk. Sekitar tahun 1025, armada dari kerajaan Chola di India bahkan menyerang wilayah Sriwijaya, menunjukkan betapa pentingnya jalur laut di kawasan itu. Dunia setelah tahun 1000 bukan hanya dunia peperangan, ia juga dunia pembangunan, perdagangan, dan pertukaran ide. Dan dari sinilah perubahan besar mulai terasa di berbagai penjuru bumi. Namun di tengah pertumbuhan peradaban, konflik besar mulai muncul. Pada tahun 1095, sebuah peristiwa penting terjadi di Eropa Barat. Di kota Clermont, Paus Urbanus II menyerukan sebuah perjalanan suci menuju Yerusalem. Ia berbicara tentang tanah suci yang harus direbut kembali. Kata-katanya membangkitkan semangat ribuan orang yang hadir. Para ksatria bersumpah untuk berangkat. Para bangsawan menyiapkan pasukan, bahkan rakyat biasa ikut bergabung, berharap menemukan makna hidup baru. Perjalanan menuju Yerusalem bukanlah perjalanan singkat. Pasukan bergerak melintasi gunung, sungai, dan gurun. Banyak dari mereka menghadapi kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Namun di balik konflik itu, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kontak antara dunia barat dan timur semakin meningkat. Barang-barang dari timur seperti rempah-rempah, kain halus, dan ilmu pengetahuan mulai dikenal di Eropa. Perang yang lahir dari iman dan ambisi secara perlahan juga membuka pintu bagi pertukaran budaya, dan dunia pun menjadi semakin terhubung. Sementara dunia barat sibuk dengan perang salib, jauh di timur, sebuah kekuatan baru mulai bangkit dari padang rumput luas Asia Tengah. Pada tahun 1206, seorang pemimpin bernama Temujin berhasil menyatukan berbagai suku Mongol yang sebelumnya sering berperang satu sama lain. Setelah penyatuan itu, ia menerima gelar baru, Genghis Khan, yang berarti pemimpin agung bagi seluruh bangsa Mongol. Berbeda dengan kerajaan lain yang dibangun di kota-kota besar, kekuatan Mongol lahir dari kehidupan nomaden di padang rumput. Mereka hidup berpindah-pindah, terbiasa menghadapi cuaca keras, dan sangat terampil menunggang kuda. Pasukan Mongol dikenal karena kecepatannya. Mereka mampu bergerak jauh dalam waktu singkat, menyerang secara tiba-tiba, lalu menghilang sebelum musuh sempat bersiap. Namun kekuatan Mongol bukan hanya tentang perang. Ketika wilayah mereka semakin luas, jalur perdagangan yang sebelumnya berbahaya mulai menjadi lebih aman. Para pedagang dapat melintasi jalur sutra dengan perlindungan dari kekuasaan Mongol. Barang-barang seperti sutra, keramik, rempah-rempah, dan logam mulia mulai mengalir lebih lancar dari Asia Timur menuju Timur Tengah dan Eropa. Selain barang, ide dan pengetahuan juga ikut berpindah. Teknologi dari Tiongkok seperti kompas dan teknik pencetakan perlahan dikenal di wilayah lain. Begitu pula pengetahuan astronomi dan matematika yang dibawa oleh para ilmuwan dari berbagai peradaban. Kekaisaran Mongol yang awalnya dikenal karena kekuatan militernya, tanpa disadari justru membantu mempercepat hubungan antar peradaban di seluruh Eurasia. Dunia pun menjadi semakin terhubung.
Namun tidak semua perubahan membawa kemajuan. Pada tahun 1258, sebuah tragedi besar mengguncang dunia Islam dan dunia ilmu pengetahuan. Kota Baghdad yang selama berabad-abad dikenal sebagai pusat ilmu dan kebudayaan menghadapi ancaman besar dari pasukan Mongol. Baghdad bukan sekadar kota biasa. Di kota ini berdiri perpustakaan besar yang dikenal sebagai Baitul Hikmah, sebuah tempat di mana para ilmuwan mengumpulkan dan menerjemahkan ilmu dari berbagai peradaban. Buku-buku tentang matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi disimpan di sana. Namun, ketika pasukan Mongol tiba di gerbang kota, pertahanan Baghdad tidak mampu bertahan lama. Pengepungan berlangsung singkat tetapi menghancurkan. Ketika kota itu akhirnya jatuh, banyak bangunan dihancurkan dan ribuan manuskrip berharga hilang. Konon, Sungai Tigris pernah mengalir gelap karena tinta dari buku-buku yang dibuang ke dalam air. Peristiwa tahun 1258 menjadi salah satu momen paling tragis dalam sejarah dunia Islam. Namun, bahkan dari kehancuran itu, ilmu pengetahuan tidak sepenuhnya hilang. Sebagian ilmuwan melarikan diri ke kota-kota lain seperti Kairo dan Damaskus, membawa serta pengetahuan yang masih tersisa. Dan dari sana, ilmu pengetahuan kembali berkembang di tempat lain. Sejarah menunjukkan bahwa bahkan di tengah kehancuran, pengetahuan selalu menemukan jalan untuk bertahan. Pada akhir abad ke-13, dunia mulai terasa semakin luas bagi sebagian orang, namun pada saat yang sama juga terasa semakin terhubung. Pada tahun 1271, seorang pemuda dari Venesia bernama Marco Polo memulai perjalanan panjang yang kelak menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah penjelajahan. Ia berangkat bersama ayah dan pamannya, meninggalkan kota pelabuhan Venesia yang ramai oleh kapal-kapal dagang. Perjalanan mereka bukanlah perjalanan singkat, mereka melintasi gurun yang luas, pegunungan tinggi, dan kota-kota asing yang penuh dengan bahasa serta budaya yang berbeda. Tujuan utama mereka adalah Tiongkok, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Yuan, salah satu cabang dari Kekaisaran Mongol. Ketika Marco Polo akhirnya tiba di istana Kubilai Khan, ia melihat sebuah dunia yang sangat berbeda dari Eropa. Kota-kota di Tiongkok dipenuhi pasar besar, jalan-jalan yang teratur, serta sistem administrasi yang rapi. Ia mencatat berbagai hal yang belum pernah dikenal di Eropa, seperti penggunaan uang kertas, sistem pos yang terorganisir, dan teknologi produksi yang maju. Catatan perjalanan Marco Polo kelak akan membuka imajinasi banyak orang di Eropa tentang kekayaan dan kemajuan Asia. Perjalanan ini bukan sekadar kisah petualangan. Ia menjadi simbol dari dunia yang semakin terbuka dan saling terhubung melalui perdagangan dan pertukaran budaya. Sementara perdagangan berkembang dan penjelajahan semakin jauh, di wilayah Anatolia sebuah kekuatan baru mulai muncul. Pada tahun 1299, seorang pemimpin bernama Osman mendirikan sebuah kerajaan kecil yang kelak akan dikenal sebagai Kesultanan Ottoman. Pada awalnya, wilayah Ottoman hanyalah daerah kecil di perbatasan antara dunia Islam dan wilayah Bizantium. Namun, lokasi geografis itu justru menjadi keuntungan besar. Wilayah tersebut berada di jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia dan Eropa. Pasukan Ottoman dikenal disiplin dan terorganisir. Mereka memanfaatkan kelemahan kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang mulai melemah. Secara perlahan, wilayah Ottoman mulai meluas. Kota demi kota jatuh ke tangan mereka. Namun selain kekuatan militer, Ottoman juga dikenal karena kemampuannya mengelola wilayah yang luas. Mereka membangun sistem pemerintahan yang stabil, memperbaiki jalur perdagangan, dan melindungi berbagai komunitas yang tinggal di dalam wilayah mereka. Dalam beberapa abad berikutnya, kerajaan kecil ini akan berkembang menjadi salah satu kekaisaran paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dan sekali lagi, keseimbangan kekuatan global mulai berubah. Sementara
Sementara kerajaan-kerajaan besar tumbuh di berbagai penjuru dunia, di wilayah Asia Tenggara sebuah kekuatan baru mulai lahir. Pada tahun 1293 di Tanah Jawa, seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya mendirikan sebuah kerajaan yang kelak dikenal sebagai Majapahit. Awalnya, keadaan di Jawa tidak stabil. Kerajaan Singhasari yang sebelumnya berkuasa mengalami kehancuran setelah serangan dari luar. Namun dari kekacauan itu, Raden Wijaya melihat peluang. Ia membangun kekuatan baru dengan memanfaatkan kecerdikan dan strategi yang matang. Dengan bantuan sekutu dan dukungan rakyat, ia berhasil mendirikan pusat pemerintahan baru di wilayah yang subur. Majapahit berdiri bukan hanya sebagai kerajaan biasa. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan laut menjadikannya titik penting dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara. Kapal-kapal dari berbagai wilayah datang membawa rempah-rempah, kayu berharga, emas, dan kain. Pelabuhan-pelabuhan di Nusantara menjadi tempat bertemunya pedagang dari India, Tiongkok, dan wilayah lain di Asia. Majapahit perlahan tumbuh menjadi pusat kekuatan maritim yang disegani. Kerajaan ini tidak hanya dikenal karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kemampuannya mengelola perdagangan dan hubungan antar wilayah. Pada tahun-tahun berikutnya, pengaruh Majapahit akan meluas hingga ke berbagai pulau di Nusantara. Dan dari sinilah sebuah peradaban besar di Asia Tenggara mulai berkembang. Pada akhir abad ke-13, wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Laut bukan sekadar pemisah antar wilayah. Ia adalah jalan raya utama yang menghubungkan berbagai peradaban. Kapal-kapal dagang berlayar mengikuti arah angin muson. Mereka bergerak dari India menuju Nusantara lalu melanjutkan perjalanan ke Tiongkok. Setiap pelabuhan menjadi tempat bertemunya budaya yang berbeda. Bahasa asing terdengar di pasar-pasar. Barang-barang dari berbagai wilayah ditukar dengan rempah-rempah yang sangat berharga. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala menjadi komoditas yang dicari oleh banyak pedagang. Nilainya sangat tinggi, bahkan di wilayah yang jauh seperti Timur Tengah dan Eropa. Selain barang dagang, agama dan budaya juga ikut menyebar. Pengaruh Hindu, Buddha, dan kemudian Islam mulai berkembang melalui jalur perdagangan ini. Kota-kota pelabuhan menjadi pusat kehidupan yang dinamis. Dan dari jalur laut Nusantara inilah Asia Tenggara menjadi bagian penting dalam jaringan perdagangan dunia. Menjelang akhir abad ke-13, dunia telah berubah jauh dibandingkan masa sebelumnya. Perdagangan semakin luas, ilmu pengetahuan terus berkembang, dan hubungan antar wilayah semakin erat. Di Tiongkok, dinasti Yuan memimpin wilayah luas dengan sistem administrasi yang kuat. Di Timur Tengah, kota-kota besar tetap menjadi pusat pendidikan dan perdagangan. Di Eropa, kota-kota mulai tumbuh pesat dan perdagangan antar wilayah semakin ramai. Di Afrika, jalur perdagangan emas dan garam terus menghubungkan wilayah utara dan selatan Sahara. Di Asia Tenggara, kerajaan-kerajaan maritim semakin berkembang dan memperkuat jaringan perdagangan laut. Meski konflik masih terjadi di berbagai tempat, dunia tidak hanya diwarnai oleh perang. Ia juga diwarnai oleh kemajuan, kerjasama, dan pertukaran budaya. Menjelang tahun 1300, dunia telah menjadi tempat yang lebih kompleks dan lebih saling terhubung dibandingkan sebelumnya, dan perubahan itu belum berhenti. Dari tahun 1000 hingga menjelang tahun 1300, dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kerajaan-kerajaan bangkit dan runtuh, perdagangan berkembang, melintasi benua. Ilmu pengetahuan berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, dan manusia terus beradaptasi dengan dunia yang semakin luas. Tidak semua perubahan membawa kedamaian, perang dan tragedi tetap terjadi. Namun di balik semua itu, kemajuan juga terus berjalan. Perjalanan manusia pada masa ini menjadi fondasi penting bagi dunia modern yang kita kenal hari ini. Dari kota-kota kecil hingga kerajaan besar, dari jalur darat hingga jalur laut, semuanya berperan dalam membentuk sejarah dunia. Dan saat abad ke-14 semakin mendekat, tantangan baru pun mulai menunggu. Wabah besar, perang besar, dan penjelajahan besar akan segera datang. Sejarah tidak pernah berhenti. Ia selalu bergerak membawa dunia menuju babak berikutnya. Dan perjalanan itu masih akan terus berlanjut.